Selamat siang, ini siapa? Saya Laika. Oke. Perkenalkan, nama saya Denaldi. Saya hari ini akan menemani wawancara pada hari ini. Sebelumnya bisa diceritakan dulu siapa Anda dan bagaimana pengalamannya? Oke, baik. Sebelumnya izin perkenalan diri, nama saya Laika. Sekarang saya adalah mahasiswi jurusan psikologi di Universitas Negeri Jakarta di semester 6. Seperti itu, Mas. Oke. Kamu ingin mendaftarkan tadi ke posisi pekerjaan community event di komunitas kita ya? Betul. Oke. Sebenarnya apa sih alasan kamu untuk mendaftarkan pada posisi pekerjaan ini? Oke, sebenarnya alasan saya adalah karena mostly saya merasa align sih Mas dengan mungkin dengan job description dan job requirement yang ada gitu ya. Saya melihat vacancy-nya terus saya kayak ini cocok nih untuk saya gitu. Kebetulan saya juga menurut saya pribadi memenuhi kualifikasinya dan juga memiliki pengalaman yang juga align gitu dengan posisi yang saya ambil saat ini di community and event gitu. Oke, sebelumnya kamu ada pengalaman apa aja yang terkait dengan komunitas atau event ini? Saya ada beberapa kali waktu di internal kampus itu menjadi event crew. Terus akhir-akhir ini di luar saya juga ada lagi side project itu di komunitas sebagai event crew juga. Untuk tugas-tugasnya sih ya hampir sama mungkin ya Mas, kayak merancang event dari awal sampai akhir, kemudian mengeksekusi eventnya di hari H sampai pokoknya dari loading in sampai wrap up itu saya handle. Dan juga termasuk tugas-tugas di dalam itu kayak menghubungi partnership, menghubungi entah itu partnershipnya dari brand atau dari komunitas lain atau dari speaker, seperti itu sih Mas. Untuk di dalam kegiatan komunitas atau event ini, apa sih yang paling kamu suka gitu dari kegiatan ini terhadap kamu? Oke, kalau paling suka mungkin secara personal saya memang suka bekerja di balik layar ya. Kebetulan kalau event kan dia lebih banyak di balik layar kan, dari perancangan, dari planning sampai execution itu ada di balik layar terus. Saya merasa lebih suka dan lebih nyaman untuk berada di balik layar. Yang pertama itu. Terus yang kedua, saya memang suka mengorganisir sesuatu sih Mas, maksudnya menyusun gitu, merapikan, menstrukturasi gitu. Saya juga suka bekerja di lingkungan yang memang terstruktur. Kebetulan di beberapa pengalaman saya sebelumnya, pekerjaannya itu selalu terstruktur, selalu jelas gitu. Jadi saya juga bisa, ya kayak gini gitu. Oke, tadi kamu bilang kamu suka mengorganisir ya. Biasanya alat bantu apa aja tuh yang kamu pakai gitu buat membantu biasanya kamu? kalau di event sih Microsoft Suite, termasuk Word, Excel segala macam. Terus juga kita biasanya pakai Google's Drive, terus ada Google Slides, terus ada spreadsheet seperti itu ya Mas. Terus biasanya untuk tracking aja sih Mas, kayak Notion atau Trello gitu. Terus kalau untuk ya biasanya komunikasi entah itu via Discord atau via WhatsApp, via Line gitu. Sebelum kamu mendalami di komunitas event ini, apa sih yang pertama kali gitu? Sejak kapan kamu pertama kali suka gitu hingga akhirnya memutuskan untuk berkarir di komunitas atau event ini? Oke, pertama kali mungkin di semester awal saya waktu kuliah ya Mas. Karena waktu itu saya pertama kali jadi event itu justru saat saya kuliah. Setelah merasakan jadi event crew itu gimana, itu saya langsung merasa kayak kayaknya saya emang cocok deh ada di event crew ini. Saya suka flow kerjanya seperti ini, saya suka lingkungan kerja event seperti ini, saya suka tanggung jawab dan juga kewajiban yang saya jalankan di event seperti apa gitu. Jadi kalau sejak kapan suka, sejak pertama kali saya masuk di event itu saya langsung suka. Dan pertama kali saya masuk di event itu di semester awal, semester 2 atau semester 3 di kampus. Itu berarti kamu sambil berkegiatan di komunitas atau event itu, dan kamu juga sambil kuliah, itu gimana cara manajemen waktunya bagi kamu? Iya, manajemen waktunya biasanya kalau di komunitas atau event itu kan selalu ditanya prioritasnya apa ya gitu. Jadi manajemen waktu sebagian besar pasti atau prioritasnya pasti ke akademik dulu, ke kuliah dulu gitu. Dan si event project yang saya pegang ini sebagai side project aja gitu. Tapi ya bukan berarti saya melalaikan salah satu atau justru kedua-duanya dari tugas tersebut gitu. Maksudnya sebisa mungkin saya balancing
mungkin di hari-hari tertentu saya akan fokus ke akademik, terus kemudian di weekend baru fokus ke project, event gitu, atau ketika ada urgent things di event ya saya akan kelola itu gitu. Tapi kalau untuk konteksnya pekerjaan sih pasti akan lebih dibalancing lagi ya Mas, karena bukan nggak jadi brand sebelah kayak di waktu side project saya gitu. Jadi akan mencoba dibalancing antara perkuliahan dan juga dengan kerjaan di event dan community. Oke. Tadi terkait kelebihan sudah ada yang sudah kamu ceritakan. Tapi kalau soal kekurangan diri, ada nggak sih kekurangan dari diri kamu yang bisa mempengaruhi nih bekerja kamu di bidang komunitas atau event ini? Oke, kalau kekurangan sih, saya merasa ini sih Mas. Kebetulan saya orangnya over detail oriented. Ketika saya mengerjakan sesuatu yang konteksnya di event ya, itu kan memang banyak yang diperhatikan, butuh perhatian, butuh detail gitu. Tapi kadang saya justru malah jadi over terlalu banyak gitu. Misal saya sedang mengerjakan event flow gitu, misalkan sedang membuat event flow untuk satu event tertentu, terus ketika saya coba untuk review lagi ternyata kayaknya ini si event flow acara ini tuh agak kurang cocok ditaruh di sini gitu, nggak runtut dengan acara selanjutnya gitu, dan kayak untuk segala macam alur kedatangan atau kepulangan pesertanya juga kurang cocok kalau setelah ini ada event ini gitu, alur mobilisasi gitu Mas. Terus kadang jadinya saya udah review 1 atau 2 kali, itu akan terus saya review sampai kayak gimana ya gitu, dan itu tuh cukup menyusahkan saya, bukan menyusahkan, memperlambat gitu ritme kerja saya yang harusnya bisa diselesaikan secara cepat karena 2 kali review saja sudah cukup gitu. Tapi karena saya merasa kayaknya kurang sreg deh, atau kayaknya kurang pas deh, itu bisa bikin saya membutuhkan waktu yang lebih lama lagi untuk menyelesaikan tugas tersebut gitu. Kamu berarti sudah mengenal kekurangan kamu, apa sih yang langkah-langkah yang kamu lakukan gitu buat mengurangi hal itu? Oke, kalau dulu sih saya jujur dulu masih idealis gitu ya, masih yang harus kayak gini, harus benar perfect. Tapi semakin berjalannya waktu, karena mungkin kesibukan saya juga, saya sudah paham bukan di acara atau apapun itu yang sedang saya kerjakan aja kan. Jadi saya memilih untuk kayak 2 kali review saya batasi gitu, 2, 3, maksimal 3 kali review. Kalau misalkan masih ngerasa gak sreg, kita coba turn in dulu dan nanti minta feedback dari biasanya dari director atas gitu ya, gimana feedbacknya, atau mungkin dari teman-teman satu divisi juga gimana feedbacknya, apakah ada yang perlu diperbaiki lagi. Kalau kata mereka udah nggak ada yang perlu diperbaiki lagi, ya udah kita turn in, udah fix, pakai itu fiksasi gitu. Kecuali kalau misalkan memang ada yang kurang, detailnya kurang di sini nih gitu, acaranya harusnya seperti ini, itu baru saya review, dan itu akan saya batasi lagi 3 kali review langsung turn in seperti itu. Selanjutnya ini kan saya lihat kamu sudah memiliki pengalaman yang cukup banyak di bidang komunitas atau event ya. Apa aja sih pengalaman yang bisa kamu ambil, yang bisa kamu pelajari dari pengalaman sebelumnya yang akhirnya bisa diterapkan gitu di komunitas kita? Oke, kalau dari pengalaman sebelumnya, karena setiap event itu, setiap program, setiap event, setiap komunitas itu beda-beda ya Mas pastinya, dan seluruh dinamika yang ada di dalamnya juga pasti berbeda, entah itu dari orang-orangnya yang berbeda, entah itu dari sistem kerjanya yang berbeda, entah itu dari apapun rancangan yang berbeda. Dari perbedaan-perbedaan itu menurut saya justru itu yang penting untuk saya, karena dari beberapa banyak event dan program yang saya pegang, komunitas yang saya pegang, itu saya bisa jadi lebih punya cara berkomunikasi yang mungkin lebih fleksibel, karena mungkin menangani banyak orang gitu ya, dengan orang yang berbeda, dengan lingkungan yang berbeda. Itu yang pertama, saya merasa skill komunikasi saya sudah cukup baik gitu untuk saya rasa pribadi. Kemudian yang keduanya pasti adaptability ya Mas, karena tadi kan balik lagi, sebenarnya kalau di event itu kan memang butuh adaptabilitas yang tinggi ya, karena kita nggak tahu nanti eventnya walaupun sudah dirancang atau di planning sebaik ini, tapi ketika ada sesuatu hal yang terjadi di saat hari atau saat pelaksanaan, kita harus berubah lagi gitu kan, fleksibel. Selain itu juga karena memang eventnya yang berbeda-beda, mungkin yang saya pegang sebelumnya berbeda-beda, dengan lingkungan yang berbeda-beda, seperti saya bilang tadi, itu justru bikin saya lebih kayak bisa untuk beradaptasi gitu. Maksudnya kalau
event ini sasarannya mungkin untuk anak muda gitu. Jadi saya bisa lebih menyesuaikan atau menempatkan diri saya seperti seorang anak muda gitu. Event yang ini tujuannya adalah orang dewasa gitu, untuk orang-orang yang memang sudah mapan gitu. Jadi saya bisa lebih mengadaptasikan diri saya, memposisikan diri saya sebagai orang yang mungkin dalam hubungan yang lebih formal gitu ya. Atau event ini untuk tujuan sasarannya adalah untuk anak-anak, jadi saya bisa memposisikan diri saya untuk bisa mungkin lebih playful, lebih sabar gitu. Jadi yang akan saya bawa mungkin dua itu tadi Mas, kalau untuk community dan event ya. Yang pertama communication skill, cross sectional communication skill, dan yang kedua itu adaptability. Karena menurut saya itu penting sih di community dan event. Oke, terima kasih. Mungkin sudah cukup pertanyaan-pertanyaan dari saya. Mungkin Mbaknya ada pertanyaan terkait dengan perusahaan atau apa saja boleh ditanyakan. Iya, mungkin saya bertanyanya lebih ke confirm aja sih Mas, karena kan saya juga nunggu ya gitu. Kalau biasanya di perusahaan ini itu berapa lama untuk pengumuman ke tahap selanjutnya? Oke, untuk pengumuman ke tahap selanjutnya itu bisa Anda tunggu selama 2 minggu mungkin. Itu bisa ditunggu saja, nanti email dari perusahaan kami melalui langsung ke email Anda. Iya, sudah sih Mas, kalau dari saya cukup pertanyaannya. Oke, terima kasih Mbak sudah hadir hari ini. Terima kasih Mas untuk kesempatannya. Hati-hati.